Ada satu pertanyaan yang seharusnya mengusik nurani kita. Mengapa ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, begitu banyak pejabat, politisi, pengusaha, akademisi, bahkan tokoh masyarakat berlomba-lomba memuji beliau? Tetapi begitu Pak Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan, kritik bermunculan dari segala penjuru. Seolah-olah mereka baru menemukan keberanian setelah istana berganti penghuni. Apakah Pak Jokowi tiba-tiba berubah menjadi pemimpin yang buruk? Tentu tidak sesederhana itu. Harus diakui Pak Jokowi meninggalkan sejumlah capaian yang nyata. Infrastruktur dibangun dalam skala besar, hilirisasi sumber daya alam mulai dijalankan, layanan publik banyak didigitalisasi, dan Indonesia menunjukkan pertumbuhan di beberapa sektor strategis. Semua itu merupakan bagian dari warisan pemerintahannya yang patut dicatat dan dipuji. Akan tetapi, sejarah juga mencatat sisi lain. Menjelang akhir pemerintahannya, bermunculan kritik terhadap pelemahan demokrasi, kritik terhadap independensi lembaga negara, kritik terhadap politik dinasti atau politik keluarga, kontroversi perubahan aturan, hingga menurunnya kepercayaan terhadap sejumlah lembaga negara. Sejumlah kritik itu menjadi catatan yang tidak bisa diabaikan. Sebagian pengamat bahkan menilai bahwa warisan politiknya jauh lebih kontroversial dibandingkan keberhasilan pembangunan fisiknya. Kritik-kritik itu sebenarnya sudah ada sejak Pak Jokowi masih menjabat. Hanya saja tidak semua orang berani mengucapkannya secara terbuka. Mengapa? Sebab kekuasaan selalu memiliki daya tarik yang luar biasa. Di sekitar kekuasaan selalu ada orang yang berharap jabatan, proyek, promosi, perlindungan, atau sekedar ingin tetap berada dalam lingkaran pengaruh. Dalam situasi seperti itulah, pujian seringkali lebih aman daripada kritik. Tidak semua pujian lahir dari kekaguman. Sebagian lahir dari kepentingan dan budaya asal Bapak senang atau ABS. Dan tidak semua diam berarti setuju. Sebagian diam karena mereka takut mengungkapkannya secara benar atau takut menanggung akibatnya. Ketika kekuasaan berakhir, situasinya pun berubah. Risiko untuk bersuara mengecil. Mereka yang dulu memilih diam mulai berbicara. Mereka yang dulu memuji mulai menjaga jarak. Bahkan ada yang berusaha menulis ulang sejarah seolah-olah sejak awal dia sudah berada di barisan pengkritik. Disinilah kita perlu belajar sebagai bangsa. Jangan mudah terpesona oleh banyaknya pujian yang diterima seorang pemimpin ketika ia sedang berkuasa. Di negeri manapun, pujian kepada penguasa seringkali bercampur antara ketulusan dan kepentingan. Yang lebih penting adalah apakah pemimpin itu bersedia mendengar kritik ketika ia masih memiliki kekuasaan. Dan apakah orang-orang di sekelilingnya memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Bukan sekedar menyenangkan hati atasan atau sekedar ABS asal Bapak senang. Bangsa ini tidak membutuhkan budaya menjilat. Bangsa ini membutuhkan budaya berkata benar meskipun pahit. Sebab seorang pemimpin tidak akan jatuh karena kritik yang jujur. Seorang pemimpin justru bisa jatuh ketika terlalu lama dikelilingi oleh orang-orang yang hanya pandai memuji. Dan itulah pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari setiap kekuasaan. Bukan seberapa meriah tepuk tangan saat seseorang berkuasa, melainkan seberapa jujur penilaian sejarah ketika kekuasaan itu telah selesai.